Wow, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, senang sekali saya berjumpa dengan saudara. It's been long, saya tidak berkhotbah di ibadah siang ini. Tapi saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali. Saudaraku, gak berasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan Oktober loh. Hari ini adalah firman terakhir dari bulan Oktober ini. Rema yang terakhir dari bulan Oktober sebelum nanti minggu depan kita masuk di Rema yang baru, saudaraku. Tapi more than a preaching, kalau saya boleh ngomong lebih dari sekedar sebuah khotbah, mungkin akan lebih cocok untuk dikatakan kalau hari ini saya men-sharingkan, I've got a chance to talk about my best friend. Oh, saya bersyukur. Honestly, saya merasa terhormat, saudaraku. Saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang sahabat terbaik saya. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah Jesus Best Friend. Sahabat Yesus, doa saya cuma berdoa satu ini aja, saudara. Setiap saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, sejak dari saat ini, engkau bertumbuh di dalam hubungan kedekatanmu dengan Tuhanmu. Bukan hanya level jemaat biasa. Apa yang dimaksudkan, Pastor? Bukan hanya hubungan antara Tuhan dengan jemaat gitu, saudara. Bukan hanya hubungan antara Tuhan dengan umat. Tapi saya berdoa ada satu kedekatan gitu, saudaraku. Saudara karib gitu. Hubungan persahabatan. Itulah yang dirindukan Tuhan atas setiap kita di tempat ini. Saya akan mengajak saudara terlebih dulu untuk membuka ya saudara. Kejadian pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya ingin membawa saudara untuk melihat sebenarnya seperti apa sih awal mulanya hubungan Tuhan dengan manusia itu actually in the beginning. Itu kayak apa gitu. Saya akan mengajak saudara untuk melihat dan saya akan membawa saudara untuk berimajinasi. Bukan hanya membaca saja, tapi coba gunakan imajinasi untuk membayangkan, saudaraku. Kita buka ya, ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saya ajak fokus kita pada bagian depannya dulu ya, saudaraku. Jadi once upon a time Tuhan itu, Alkitab mencatat berjalan-jalan di dalam taman itu di waktu hari sejuk. Kira-kira ketika saudara membaca itu, impresi apa sih yang muncul di benak saudara? Ini bukan jenis, apa ya saudaraku, hubungan yang berjarak. Ini bukan jenis hubungan yang kayak ada gap, kayak jauh, kayak kaku gitu. Alkitab tidak menulis di sana bahwa Tuhan datang dengan guntur dan petir. Which you see it many times as well gitu kan. Saudara baca itu di dalam Alkitab juga. Saudara tidak membaca bagaimana Tuhan datang dengan kereta berapi. Yang mana saudara juga baca itu di dalam Alkitab, dalam kisah Elia. Alkitab juga tidak mengatakan di sini Tuhan datang dengan bala tentara surgawi, Pak. Which is, ya itulah Tuhan actually gitu. Sehebat itulah Tuhan, sedahsyat itulah Tuhan. Tetapi di ayat yang kita baca ini, dia memilih. Kata-kata ini begitu mengena di saya, saudaraku. Karena dia memilih berjalan-jalan di waktu hari sejuk. Saya mendapat satu impresi bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia itu kayak interaksi gimana sih, kayak apa ya, kayak Tuhan itu seneng kayak
ngobrol gitu saudaraku. Ketemu dengan manusia, dia senang kayak, apa ya saudaraku? Cerita dari hati ke hati. Kedekatan seperti ini saudara. Yang once manusia punya dengan Tuhannya. Di waktu hari sejuk mereka akan berjalan bersama-sama, saudaraku. Saya membayangkan mereka akan duduk, mereka akan ngobrol, mereka akan cerita dari hati ke hati. Kedekatan seperti itulah yang dirindukan oleh Tuhan, saudara. Sampai datanglah satu hari itu, saudara. Satu hari yang tidak akan pernah dilupakan Tuhan. That day, ketika manusia jatuh dalam dosa. Tiba-tiba something change. Satu hari yang tendensi dari dosa itu saudaraku, dia akan selalu memisahkan kita dengan Tuhan. Kalau saudara baca di ayat tadi saudara, Tuhannya enggak berubah loh Pak. Tuhan masih datang dan berjalan-jalan di taman itu saudaraku. Tapi karena tendensi naturalnya dosa itu memisahkan manusia dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa dengan sendirinya Pak, dia itu kayak menarik diri gitu. Alkitab mencatat bersembunyilah manusia itu. Tuhannya nggak berubah, he's still the same. Dia masih datang di taman itu dan dia masih berjalan-jalan saudaraku. Hoping dari hari-hari yang sudah berjalan itu terulang lagi hari itu. Saudara bisa ngerasain gak saudaraku? Tapi that day, it was silent. Oh saya baca ini, saya gak tahu kenapa saudaraku, kayak sedih banget gitu. Sampai-sampai saat itu Tuhan berkata, where are you? Adam, Hawa, kamu di mana? Karena biasanya berapa banyak dari saudara, maafkan ya saudaraku kalau saya mengumpamakan dengan cara ini. Saya tidak bermaksud menyamakan saudaraku. Tapi berapa banyak dari saudara yang punya binatang peliharaan khususnya anjing di rumah, boleh saya lihat tangan terangkat di sini? Adakah? Saudara yang punya anjing di rumah, saudara tahu yang saya maksudkan ketika saya pulang saudaraku. The first thing, tahukah saudara, anjing saya itu akan melompat, dia akan ciumin saya sepanjang wajah saya saudaraku. Dia akan kayak trying to like get everything of me gitu saudara. Saya bisa membayangkan biasanya di taman itu, pada saat Tuhan datang, manusia itu akan berisik saudara. Mereka akan berlari dan mungkin memeluk Tuhan. Mereka akan pegang tangan Tuhan, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, dan mengajak Tuhan berjalan-jalan sepanjang taman itu. Saya bisa membayangkan bagaimana Adam akan bercerita, Tuhan tahu nggak hari ini aku berhasil menamai sekian binatang. Tuhan aku sudah menjelajah sampai ke wilayah yang sana, dan aku menemukan ini dan itu. Saya bisa bayangkan itu saudaraku. Saya bisa bayangkan bagaimana ada kalanya saudara. Ketika Tuhan datang dan apa sih saudara kayak manusia playing peekaboo saudara. Hebat gitu saudara. I'm here gitu. Dan itu adalah satu memori yang sangat indah sekali buat Tuhan. Tapi hari itu silent. Kosong. Ada sebagian dari saudara di tempat ini yang sama seperti terhadap Adam dan Hawa, Tuhan mencari saudara. Where are you?
Mungkin saudara masih ibadah. Kok masih pelayanan dan tidak berubah? Tapi berapa banyak dari saudara yang mengerti yang saya katakan, saudaraku? Dia Tuhan yang looking for the heart. Saudara baca itu dan itu bukan basa-basi loh, Bu. He's looking for the heart. Apa yang dimaksud, saudaraku? Dia looking for the closeness gitu. Dulunya kayak cari Tuhan tuh kayak nggak ketemu Tuhan sehari aja kayak nggak bisa hidup. Tapi sekarang untuk ke gereja aja kayak harus melawan diri sendiri. Ketika saya mempersiapkan firman ini ya saudara, aduh ya ampun saudaraku, saya banjir air mata gitu. Saya bisa merasakan suara itu kuat sekali di hati saya, where are you? Saudara yang tadinya dari hari ke hari sebegitunya bersadar sama Tuhan. Sebegitunya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kerinduannya kayak gitu. Sampai-sampai saudara gereja itu jadi rumah kedua saudara. But now where are you? Pastor, bukankah yang Tuhan cari adalah ketaatan? Please jangan, saudaraku, jangan mistaken me. Betul, ketaatan itu sangat penting. Tetapi hati di balik ketaatan itu loh saudara. Bukan hanya ketaatannya, not just like doing it. Tapi Pak? I hope apa yang saya bagikan ini bisa sampai kepada saudara. That's what I'm talking about. Saya nggak preaching saudaraku. Tapi saya men-sharingkan isi hatinya Tuhan. Once upon a time, dia punya hubungan sedekat itu dengan manusia. Tapi tiba-tiba hubungan itu berubah. Orang Kristen kadang saudara, ada beberapa, saya tidak mengatakan semua saudaraku, bahkan mungkin kecil persentasenya, yang kadang-kala sensitif ketika pendeta menceritakan tentang persembahan. Tapi, come on, bukan, I wish saya bisa menyampaikan dengan cara yang tepat. Bukan tentang persembahannya. Gitu. I wish saudara bisa menangkap itu gitu. Saya pernah menceritakan satu kali saudaraku, Tuhan mendorong saya untuk saya memberikan satu jumlah tertentu untuk janji iman. Waktu itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak punya jumlah itu gitu. Tiba-tiba di tengah saya mengatakan itu saudaraku, ada WhatsApp saya bunyi ting. Undangan untuk mengikuti sebuah undian Pak, dari sebuah mall terkenal di Jakarta ini saudaraku. Dan jumlah undiannya ini saudaraku, kalau saya memenangkan undian ini jauh lebih besar dari angka yang Tuhan taruh di benak saya untuk berikan untuk janji iman. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau saya dapat undian ini I'll give it all. Saya berpikir Tuhan bakal ngomong gini Pak, ya oke, gitu kan saudaraku. I'll give it all gitu loh saudara. Tapi tahukah saudara saat itu kayak saya tuh bingung. Karena pada saat saya mengatakan itu literally Tuhan ngomong no. Saya bilang Tuhan kayaknya saya salah dengar suara Tuhan deh. I'll give it all. Jumlah yang jauh-jauh Bu. Lebih besar dari yang Tuhan sampaikan di benak saya. Jadi what's the point? Maksudnya apa salahnya gitu. Saat itu saya nggak mengerti dan Tuhan katakan kepada saya, no. I don't understand. Dasar apa saudaraku? Dasar manusia kan saudara, saya nekat. Orang Jawanya ngomong ngeyel Pak. Saya nekat. Saya bilang, jangan-jangan saya salah dengar suara Tuhan. Saya bilang gitu. Saya nekat, saya datang anyway. Pastor Joe nganterin saya dan dia bilang, kan Tuhan udah bilang enggak. Biarin aja saya bilang, habis ya nggak mungkin saya bilang. Kayaknya saya salah dengar suara Tuhan saya bilang saudara.
Yang saya tidak ngerti, justru di tengah perjalanan itu Pak Jo ngomong sama saya gini, nanti yang dapat hadiah malah saya. Dia bilang gitu. Saya bilang enggak, pasti orang saya tujuannya untuk diberikan untuk Tuhan kok. Apa salahnya saya bilang. Tapi tahukah saudara, bener loh. Hari itu tuh saya dibikin jengkel saudaraku, saya dibikin gemes. Sayanya nggak menang tapi beneran yang dapat hadiah itu Pak Jo. Saya tuh gemes banget saudara, kenapa? Karena Pak Jo tuh udah sekian bulan ngomong sama saya, sayang kita tuh udah lama loh, biasanya dalam 1 tahun ada waktu di mana saya tuh kayak akan pergi berdua aja sama Pak Jo, escape gitu saudaraku. Kayak honeymoon gitu, hanya berdua nggak bawa anak. Ini udah sangat lama kita nggak doing it gitu. Nah hadiah hiburannya itu adalah pergi ke beberapa lokasi-lokasi honeymoon kayak begitu saudara. Kan saya jengkel kan, ya beneran deh gitu kan. Malah Pak Jo gitu, padahal saya bilang Tuhan saya salah apa gitu. Apa salahnya saya mau kasih buat Tuhan gitu kan. Tapi it's not about it saudara. Pernah nggak ngerasa di titik ketika kita udah nyerah, ya udahlah Tuhan whatever lah gitu. Di situ kayak suara Tuhan bicara. Pernah ya saudara, pernah. Baru ketika saya udah like whatever lah Tuhan. Tuhan tuh tiba-tiba ngomong, Nita, pecah angka itu menjadi sekian bulan. Nggak tahu gimana saya tuh nggak kepikiran Pak. Waktu dikasih tahu, pecah jadi sekian bulan. Oh tiba-tiba saya bilang, oh kalau itu saya bisa. Yes, I can do it gitu. Oke Tuhan, saya udah happy sudah. Oh yes, I can do it. Finally, ada jalan keluar. Tapi setelah happy Pak, saya lemes lagi. Tuhan, lah kalau jumlah segitu, lah saya hidupnya gimana? Saudara ngerti maksud saya? Bukan masalah saya dapat undian dikasih ke Tuhan. That's not the point. Tapi pada setiap bulannya ketika saya memberikan itu dengan hancur hati dan saya belajar bergantung kepada Tuhan, that's the point. Saudara bisa nangkap yang saya maksudkan? I wish saudara bisa mengerti hal ini gitu. Sama dengan ibadah saudaraku. Pastor, tapi kan saya masih ibadah. I'm going to church. What's wrong? Okay, that's good. Tapi it's not, bukan absen. Hari ini hadir Tuhan. No. Tapi berapa banyak dari saudara yang pernah mengalami seperti saya? Bahkan sebelum saudara datang ke sebuah ibadah, begitu hausnya saudara sampai ketika kau masuk di ruang ibadah, belum semua ibadah dimulai. Air matamu menetes. Gak tahu gimana, kayak you just miss him so much. That is the point. Bukan sekedar pelayanannya. Bukan sekedar kayak, pastor yang penting ketika saya menyembah Tuhan kan saya sungguh-sungguh, saya angkat tangan loh, pastor saya ini loh. No, that's not the point, come on. Tapi dengar ini saudaraku, hati yang meluap dengan kasih kepada Tuhanmu. Dari hati itulah ketika kau taat, ketika kau menyembah, ketika kau melayani, ketika kau beribadah, tiba-tiba semuanya itu menyukakan hatinya Tuhan. Menyentuh hatinya Tuhan, kena di hatinya Tuhan. Doa saya hari ini, setiap yang mendengar firman ini saya berdoa sejak dari hari ini, hubungan yang seperti itu dipulihkan atas hidupmu. Saya tidak mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kedekatan yang seperti ini loh saudara. Itu yang sampai nyentuh Tuhan. Kalau saudara mau tahu seberapa cintanya Tuhan saudara sama manusia.
Kita buka ya saudara, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Sebagian dari kita mungkin menyalahartikan kata cemburu ini ya, saudara. Saya akan bacakan buat saudara terjemahan dari New Living Translation, bahasa Inggrisnya saudaraku. He is a God who is passionate about his relationship with you. Yang dimaksud dengan cemburuan adalah dia Tuhan yang menggebu-gebu untuk dekat dengan saudara gitu. Dia Tuhan yang keinginannya untuk dekat sama saudara itu begitu besarnya sehingga ketika dia menemukan saudara selalu sibuk dengan hal yang lain, itu membuat dia sedih saudaraku. Itulah kata cemburu. Kalau saudara mau tahu saudaraku, beberapa hari yang sekitar 2-3 minggu yang lalu saudara, saya membaca sebuah buku yang berjudul Jesus Today. Saudara yang suka membaca, saudara bisa find that book. Please read it. Itu life-changing book buat saya. Di situ menceritakan tentang hatinya Yesus. Author itu saudaraku menceritakan bagaimana dia belajar tentang hatinya Yesus ketika dia melihat apa yang terjadi terhadap anak dari sahabatnya. Keluarga yang dekat dengan mereka ini saudaraku mengalami kidnapping saudara. Anaknya diculik. Dan dia bercerita saudara. Karena rumah mereka berdekatan, dia melihat sejak dari hari itu. Hidup keluarga ini gak pernah sama. Anything else means nothing for them. Apa yang tadinya necessary, yang tadinya penting, saudaraku, they leave it behind. Semuanya, pagi hari mereka bangun, mereka hanya punya this one determination. Satu ketetapan di dalam hati mereka, sepanjang hari itu bagaimana aku bisa menemukan anakku kembali. Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali anakku yang hilang. Kalau saudara mau tahu hatinya Tuhan, saudara. Itu hatinya Tuhan. Anything else is not important. To find you. Untuk menemukan saudara. Untuk menemukan satu anaknya saja yang hilang di luar sana. Itu hatinya Tuhan. Saya hanya berdoa saudaraku. Jemaat di tempat ini. Engkau bisa merasakan hatinya Tuhan saat ini. Kedekatan seperti ini saudara. Yang satu hari dia pernah miliki dengan manusia. He wants it back. Dia mau itu kembali. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat. Karena kadang, apa ya saudaraku, kita itu terlalu meng-underestimate Tuhan ya. Siapa loh kalau dipikir kita ini manusia sampai Tuhan itu pengen deket sama kita begitunya loh. Siapa kita? Saya kasih gambaran simpel aja ya saudara. Simpel aja. Kebayang nggak kalau Pak saat ini kira-kira saudara di WA sama presiden. Terus tiba-tiba presiden ngomong sama saudara kayak bisa nggak ketemuan gitu. Terus setelah ketemuan Pak Presiden ngomong sama saudara, mau nggak jadi teman saya? Itu rasanya gimana saudara? Kalau Pak Presiden mungkin di sini agak ada beda koneksinya saudara. Ada beda apa ya? Kerteknya agak beda. Oke, saya ulang ya saudara.
Kalau ada di antara saudara kira-kira nih, tiba-tiba di WhatsApp sama membernya BTS. Oke? Dan tiba-tiba dari WhatsApp itu saudara diajakin ketemuan. Saudara berdua duduk ketemuan makan bareng dan member BTS ini ngomong sama saudara, "Can I be your friend?" Saya bisa bayangin itu cheerleader mood keluar saudaraku. Can you imagine? Saudara bisa nangkep ya yang saya maksudkan ya. Saudara bisa connect. Kalau yang ini lebih connect kayaknya saudaraku. Tapi come on. Kadang kita underestimate Tuhan kita loh. This is the creator loh saudara. Sang pencipta. Siapa kita ini? Debu tanah. Tapi keinginannya, cemburunya terhadap saudara itu begitu besar. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk bisa mengalami ini. Untuk bisa merasakan kedekatan ini dengan Tuhan kembali. Buat saudara di antara saudara kalau ada sekian lamanya, engkau jauh dari Tuhan, ia masih beribadah, ia masih melayani, ia masih, ya doanya juga masih lah gitu. Tapi saudara tahu yang saya maksudkan ini. Hari ini saya akan mengajak saudara belajar dari satu pribadi saudara yang menyebut dirinya sebagai sahabat Tuhan. Kita lihat. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga saudaraku. Ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Kita baca dari ayatnya yang ke-27, jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. 29 lihat ya saudara. Yang empatnya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ini Yohanes ngomong. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dia menempatkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki itu. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30, ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Boleh nggak sih Pak? Boleh nggak Bu? Nggak cukup loh, nggak cukup hanya jadi jemaat biasa. Dia mencari sahabatnya kembali. He wants you back. Dan bagaimana? Apa sih ciri-ciri sahabatnya Tuhan gitu? Yang pertama, Yohanes ini mengatakan, saudara di ayat ke-29, sahabat mempelai laki-laki berdiri dekat dia. Jadi ciri-ciri seorang sahabat yang pertama, sahabat mempelai laki-laki berdiri dekat dia. Ini bicara tentang apa saudaraku? Kedekatan. Pernah enggak? Bisa enggak? Orang jadi sahabat kalau kenal aja enggak? Enggak bisa ya Pak? Enggak mungkin lah. Bisa enggak jadi sahabat kalau deket aja enggak? Sahabat itu bicara kedekatan, saudaraku. Kadang orang salah mengerti, saudara. Kadang orang berpikir, ya mungkin karena orangnya kaya jadi sahabatan. Ya mungkin karena punya benefit ini dan itu jadi sahabatan. Tapi pernahkah saudara berpikir ada orang-orang tertentu, saya merasakan itu dalam hidup saya. Yang lain cuma datang sama saya for something. Tapi ada orang-orang yang cari saya hanya untuk ngobrol. Hanya cuman pengen deket. Orang mungkin menyalahartikan it's because maybe karena rich, maybe karena this and that. Tapi lama-kelamaan ketika orang ini kita nggak ketemu saudaraku, karena terus-menerus. Awalnya mungkin cuman kayak show up, kayak like, how are you pastor? Like that.
Tapi lama-kelamaan, karena dia consistently coming, ada hubungan terbangun. Kalau kepalanya nggak nongol, jadi kayak di mana ya nih orang gitu. Pernah, saudara ngerti yang saya maksudkan ya, saudaraku? Kedekatan, saudaraku. Ada banyak orang yang bertanya, Pastor, ya oke lah kalau sama manusia kita ngerti. Kalau sama Tuhan gimana caranya kita bisa dekat? Saya bacain satu ayat. Yang saya berdoa sejak dari hari ini akan mengubah hidup saudara. Kenapa? Karena banyak orang berpikir dekat sama Tuhan susah. Siapa bilang? Yakobus 4 ayatnya yang ke-8 bagian A. Saya bacakan buat saudara. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Sesederhana itu. Segampang itu. Tapi berapa banyak dari kita mengatakan, Pastor, I'm too busy with this. Pastor, I don't have time for that. Pastor, waktu saya nggak ada hari ini, I'm just so hectic. Pastor, I'm too tired. Pastor, gimana caranya saya bisa mendekat? Apa yang dimaksud mendekat kepada Tuhan? Pahami satu hal ini, saudaraku. Our God is spirit. Dia bukan tubuh jasmani yang saudara bisa pegang seperti ini, Bu. Dia spirit. Berarti kalau kita mau mendekat sama Tuhan, at first itu harus dalam benak kita dulu, saudara. Dalam pikiran kita dulu dimulai dari sesederhana ini, saudara. Memikirkan tentang Tuhan, gitu. Berasa nggak ya? Kadang keseharian kita kayak kita berlalu nggak ingat Tuhan. Ingatnya kalau pas lagi ada masalah. Jujur. Kalau ada masalah, munculnya apa? Aduh Tuhan tolong. Tiba-tiba ingat kan? Nah itu yang saya maksud saudara. Jangan nunggu ada masalah, ingat Tuhan. In daily activity kayak gini Pak, sesederhana. Turun ke bawah, mau ngerjain yang lain. Aduh Tuhan, thank you. Tuhan sudah sertai pelayananku hari ini. Ingat Tuhan. Dimulai dari, Pastor tapi kayak aneh gak sih? Saya kayak orang gila gak sih Pastor? Kayak ngomong sama diri kita sendiri gitu. Loh emangnya di sini, boleh gak saya tanya? Ada gak di sini yang enggak pernah self-talking? Loh jujur, ada gak? Atau pernah gak saudara jalan saudara gini? Aduh gimana sih ini takut. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Self-talking. Rubah self-talking saudara, ganti itu dengan Tuhan. That's it. Somehow taruh Tuhan, libatkan Tuhan di benak saudara dulu. Yang kedua, condongkan hatimu itu ke Tuhan. Memang dengan sengaja dicondongin gitu. Diarahinnya ke Tuhan. Dikit-dikit gitu ya saudara. Lagi putus cinta kayak gitu kan, lagi break up sama pasangan kayak gitu, kayak bener-bener kayak aduh Tuhan gimana ini, kayak saudara ngerti ya? Dicondongin saudara. Memang dengan sengaja kita itu coba gitu. Hatinya itu ingatnya sama Tuhan. Kemarin Pak Jo tuh mengajarkan ke saya satu hal yang masuk sekali buat saya gitu. Anak-anak saya tuh tanya sama Pak Jo, Dedi, tapi kan kita enggak, tapi gimana caranya gitu. I've tried, kata anak-anak saya nyoba, tapi nggak bisa tuh. Pak Jo tuh ngomong sesuatu yang simple. Sama seperti wifi. Di sini semua kan punya handphone ya, saudara. Oke. Di lokasi ini ada wifi. Tapi kalau saudara enggak nyalain on connection wifi saudara, dan dengan sengaja saudara klik dan pilih wifi itu, koneksinya ada, tapi nggak nyambung. Bisa ditangkap saudaraku? Hopefully bisa ditangkap ya. Kadang bukan Tuhannya nggak mau. We shut our heart. Pastor kok bisa begitu? Kenapa? Kadang ya saudaraku, when we are too busy with many things, kita tuh kayak shut our heart loh. Tuhan ngomong ya, emang kita nggak bisa dengar saudara.
Yang kedua, saya kasih ini saudaraku. Salah satu ciri-ciri dari sahabatnya Tuhan, kita balik ayatnya tadi ya saudara, 29 ya. Dia berdiri dekat, sahabat mempelai laki-laki itu mendengarkannya. Sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Jadi ciri yang kedua, dia mendengar suara mempelai laki-laki. Dan sangat senang ketika mendengar suara mempelai laki-laki itu. Banyak yang pasti langsung lihat saya ngomong gini, Pastor, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Pastor, gimana caranya bisa dengar suara Tuhan? Sederhana, saudara. Saya kasih saudara kabar baik. Setiap saudara dan saya bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak dengar kata amin di tempat ini. Saya ulang ya. Setiap saudara dan saya bisa dengar suara Tuhan. Lewat apa, Pastor? Yang pertama, hati nurani. Suara hati nurani. Waktu saya kecil, saudaraku, saya punya kebiasaan yang membuat saya bisa melatih ketajaman kepekaan saya. Setiap kali saya dengar suara Tuhan, saya catat. Nanti kalau terjadi, nggak terjadi, saya tandai Pak di sana. Ini suara Tuhan, ini cuman suara saya sendiri. Karena kadang banyak yang tanya sama saya, gimana bedain suara Tuhan dengan suara kita gitu. Lah gimana caranya kalau Bader nulis aja nggak mau saudara. Tapi waktu berjalan, kemarin itu waktu pemuritan saudara, saya ditanya sama Pak Jo. Kok tiba-tiba kok Pak Jo suruh sharing, lah kok tiba-tiba saya yang ditunjuk gitu saudara. Saya pikir oke, yang lain gitu kan. Tapi saya ditunjuk, udah istri saya aja yang sharing kata Pak Jo gitu. Pak Jo bilang disuruh men-sharingkan pengalaman paling spektakuler dengan Roh Kudus itu. Saya pikir-pikir apa ya? Pengalaman paling oke. Saya pernah punya satu pengalaman yang buat saya very very spektakuler saudaraku. Itu adalah waktu-waktu di mana saya tuh ya ampun saudara, saya tuh gila sama Tuhan. Makanya waktu saya mempersiapkan khotbah ini, jangankan saudara, saya tuh sampai banjir air mata saudara. Karena literally I can hear him saying like, Nita where are you? Dan itu buat saya kayak sedih sekali gitu. Ada waktu-waktu saudaraku di mana saya tuh I'm totally crazy about him. Satu hari saudara, saya tuh pernah disuruh Tuhan, kayak tadi, sesederhana tadi saudaraku, self-talking, saya ngomong sama Tuhan gitu. Tuhan, hari ini saya ngapain? Tuhan bilang sama saya waktu itu, ada satu orang yang butuh aku. Kamu pergi ke orang itu. Orang itu namanya ini. Rumahnya di sini. Come on, I'm a teenager, saudaraku. Tahu apa saya dengan jalan? Saya nggak bisa setir. Saya nggak kenal nih orang yang Tuhan bicarakan. Saya tuh kayak orang gila yang kayak, Tuhan beneran aja. Saya disuruh cari orang, nggak kenal orangnya, nggak tahu alamatnya. Are you crazy? Kadang saya ngomongin sama Tuhan tuh bisa gitu saudara. Are you crazy gitu kan. Ini main-main Tuhan. Tapi dengar ini saudara. Persahabatan itu diuji oleh ada ujian ketaatan saudara. Masalah banyak orang Kristen dengar suara Tuhan. You don't do it. You withhold. Either karena saudara takut saudara salah. Either karena saudara takut malu. Either karena saudara merasa, I'm just like hearing wrong. You withhold. Saudara nggak lakuin. Di masa itu saudara begitu crazy-nya saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, kalau ini memang Tuhan, tuntun saya ketemu orang itu. Literally saudaraku saya ambil sepeda saya. Tuhan bilang, go to that direction, ke area itu. Saya ikuti saudara. Oke Tuhan, udah sampai area ini. Segila itu saya saudaraku. Saya bisa melihat mata-mata saudara dan saya bisa melihat bagaimana saudara menganggap saya orang yang gila. I know gitu. Saya pikir emang saya gila gitu saudara.
Saya pergi ke daerah itu and then literally saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan udah nyampe. Kemana? Ke kanan. Saya ikutin. Lurus ke depan. Saya ikutin. Belok ke sana. Saya ikutin. Sampai saya berdiri di sebuah rumah, saudaraku. Dan Tuhan dengan jelas ngomong, this is the house. Ketuk pintunya. Itu kaki itu kayak apa sih saudara? Kayak dilem saudaraku. Saya berasa kayak, Tuhan, kalau ini saya salah terus saya mau bilang apa? Saya agen asuransi mau nawarin apa gitu? Yang bener aja gitu kan. Tapi literally saudaraku, ini saya katakan ini kepada saya, ceritakan ini kepada saudara, ini pengalaman gila saya ketika saya sudah semakin dekat dengan Tuhan saudaraku. Saya kasih disclaimer, jangan dicontoh ya saudara, kalau bukan dari Tuhan. Saya ketuk pintunya, tahukah saudara, di dalam ruangan itu saudaraku, di dalam rumah itu saya berjumpa dengan satu orang yang apparently, orang itu bercerita. Karena ketika saya memperkenalkan diri, I don't know what to say, saudara. Saya hanya ngomong, saya nggak tahu saya mau cari kamu karena apa gitu. Tapi saya merasa Tuhan suruh saya untuk mencari kamu. Orang itu langsung jatuh, nangis, dan dia ngomong, baru saja dia berdoa sama Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, kirim orang, aku nggak peduli siapa orangnya, dari mana orang itu, kirim orang itu untuk mencari aku. Sampai detik hari ini orang itu bertobat dan ada di gereja kita, saudara. I don't know what to say. Tapi tahukah saudara, ketika kau berjalan bersama Tuhan, kau akan mendengar rahasia yang tidak didengar orang lain. Mengerti hal yang tidak dimengerti orang lain. Mengalami kegilaan bersama dengan Tuhanmu yang tidak dialami orang lain. Saya baru ingat saudara, waktu saya cerita itu, Pak Jo cerita, waktu itu adalah waktu di mana saking gilanya kami, satu hari itu kami bisa berdoa 6-8 jam. Literally saudara. I was like, I don't know, like 15 years, like 14 years. I was teenager, saudara. Dulu saya berpikir berdoa 15 menit, berdoa 6 jam, 8 jam itu crazy. Until saya berjumpa dengan hamba Tuhan di Nigeria, saudaraku. Pastor E.A. Adeboye. Dan disitulah kenapa saya begitu connect, saudaraku. Saya ketemu yang lebih gila dari saya, saudara. Saya mendengar kisah-kisah yang tidak jauh berbeda tentang bagaimana mereka berdoa 33 jam non-stop. And I goes like, this one is crazier than me. Tapi kisah-kisah di mana mereka mengalami kisah yang amazing, saudaraku, itu real. Bagaimana di tengah jembatan hanya memuat satu mobil saja, saudaraku. Pastor Adeboye tengah malam sopirnya capek, saudara. Drive through that bridge dengan kecepatan tinggi. Ada mobil di depannya, saudaraku. Itu sepersekian detik. Mereka tidak tahu what to do. Hanya bisa berteriak, Yesus. Sudah tahu apa yang terjadi? Dua mobil berpapasan dan dua-duanya selamat. I don't know what happened. Entah jembatannya dimelarin, entah apapun caranya. It is real. Saya berdoa di antara saudara di tempat ini ada orang-orang yang dibawa Tuhan mengalami pengalaman spektakuler, pengalaman spiritual pribadi bersama dengan Tuhan. Karena orang yang demikian ini dalam hidupnya tidak akan bisa sama lagi. Orang lain terserah mau seperti apa. But when you talk about your God, He is alive, He is real. Dia lebih nyata dari orang yang ada di depan saudara. Doa saya di tengah masa ini, saudaraku, bukan menjauhkan saudara dari Tuhan, tetapi semakin membawa engkau dekat dan jumpa pribadi dengan Tuhan.
Oh, saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu. Sejak dari hari ini saya berdoa, your relationship Menyenangkanmu, will never be the same again. menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Katakan ini dari dalam hatimu, saudaraku. Sekalipun dagingku Sampai yang paling dalam dari diriku ini, hatiku Tuhan. habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau. Tangan yuk, jemaat Tuhan sama-sama katakan sekalipun. sekalipun dagingku hatiku Jangan menjalani hidup yang kosong, saudaraku. habis lenyap. Jangan menjalani hidup yang hampa. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Tetaplah. Engkau yang mau, engkau yang rindu datang di hadapan Tuhan. Katakan ini dari hatimu. Yesus, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. No more casual relationship. Tidak lagi hubungan yang berjarak, tidak lagi hubungan yang begitu kaku. Berapa banyak dari saudara yang mau dalam kehidupanmu menemukan arti hidup itu, saudara. Engkau yang berkata sudah sekian lama, Pastor, I cannot pray. I don't know what to do. Setiap kali saya mau berdoa, saya merasa seperti saya tidak bisa berdoa. Kalau engkau mau datang di hadapan Tuhan saat ini, saudaraku, kau yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu, kira batas ya para kasirete tete kararararamu, kirete Tahukah saudara, waktu-waktu di mana saya mengalami semuanya itu, saya baru teringat, saudara. Pak Jo mengingatkan saya waktu itu adalah waktu-waktu di mana I'm being crazy about him. Saya tuh bisa berdoa dalam satu hari 6-8 jam, saudara. I thought at that time, saya sudah crazy enough. Gitu. Sampai saya berjumpa dengan teman-teman hamba Tuhan di Nigeria, dan mereka lebih crazy dari saya, saudara. Pada saat saya ada di Nigeria, saudaraku, saya mendengar kisah-kisah
Bagaimana Pastor E.A. Adeboye bukan 6-8 jam. At that time saya berpikir 6-8 jam. Saya nggak pernah dengar orang menceritakan hal itu sebelumnya. Dan I think I'm crazy enough. Sampai saya mendengarkan bagaimana Pastor E.A. Adeboye berdoa. 33 jam non-stop tanpa makan, tanpa minum. 33 jam non-stop berdoa. Hanya pergi ke kamar mandi sebentar. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi di sana? Kisah-kisah, Pak. Saya pernah mendengar satu kisah, saudaraku. Satu kali, saudara, mobil dari Pastor E.A. Adeboye itu berkendara di satu jembatan, saudara, yang hanya muat satu mobil. Ini real, ada saksi matanya, saudara. Jembatan itu hanya muat satu mobil dan tidak bisa dilakukan. Kalau orang mau menyeberang, mereka harus bergantian. Tapi itu malam hari. Hari sudah gelap. Orang tidak melihat. Kendaraan itu melaju cepat. Sopir beliau, saudaraku, itu mengendara dengan cepat karena sudah capek. Yang tidak diketahui mereka, di depan mereka ada kendaraan yang sama melaju dengan kecepatan yang luar biasa juga, saudara. Tidak ada cara, mau gimana, maksudnya terjun ke air gitu, saudaraku. No way. There is no way out. Tapi tahukah pada momen seperti itu, Pastor Adeboye hanya bisa berteriak kepada Tuhan, Jesus. Sudah tahu apa yang terjadi? Dua kendaraan berpapasan dengan satu jalan. Dua-duanya selamat, saudaraku. Melalui jembatan itu tanpa luka satupun. Sampai detik hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Tapi saya berdoa pengalaman-pengalaman seperti itu yang saudara alami di tempat ini. Keajaiban berjalan bersama dengan Tuhanmu. Bukan dari kata orang. Bukan dari dengar. Tapi kau lihat dengan matamu sendiri. Engkau mengalami dengan sendiri matamu, kau merasakan itu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhanmu, saudaraku. Engkau yang mau, berapa banyak dari saudara angkat suaramu. Generasi yang cinta mati-matian di tengah masa pandemi ini, Tuhan. Bangkitkan kehausan yang begitu rupa. Kembali ada dalam hati mereka, Tuhan.
oleh Tuhan. Oh yes, dari dalam mulutmu saudaraku tidak henti-hentinya kesaksian akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Itu terus mengalir saudaraku. Diberkati engkau dengan panjang umur, sehat sesehat-sehatnya. Diberkati pelayananmu saudaraku. Pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita surgawi. Damai sejahtera Allah itu bertata dalam hatimu. Cintanya Tuhanmu itu memeluk engkau saudaraku. Dan bersekutuan dengan rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, diurapi, katakan dengan suaramu yang paling keras.